Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Galuh Rosita dengan NIM 1948201017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin patofisiologi hipertensi. Materi pertama yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah berada di 130/80 mmHg atau lebih. Nah, apa saja sih faktor-faktor terjadinya hipertensi itu? Yuk kita lihat. Ternyata, faktor yang pertama yaitu asupan garam yang berlebih. Asupan garam yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebihan dari hormon natriuretik. Konsumsi natrium yang berlebihan menyebabkan peningkatan konsentrasi natrium dalam cairan ekstraseluler dan terjadinya retensi natrium ginjal yang dapat menyebabkan peningkatan volume cairan. Faktor selanjutnya yaitu jumlah nefron berkurang. Nefron yang berada pada ginjal mengakibatkan retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan film. Selanjutnya stres. Stres ternyata juga merupakan faktor terjadinya hipertensi loh. Di mana stres dapat meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung, sehingga akan merangsang aktivitas saraf simpatis dan menyebabkan terjadinya aktivitas berlebihan pada saraf yang menyebabkan peningkatan kontraktilitas sehingga meningkatkan kerja jantung dan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, perubahan genetis. Perubahan yang terjadi pada genetik di dalam sel dan menyebabkan perubahan membran sel, di mana hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar natrium intraseluler dan rasio rendahnya antara kalium terhadap natrium, yang menyebabkan konstriksi fungsionil dan hipertrofi struktural. Obesitas, di mana kondisi berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Kondisi tersebut dapat terjadi resistensi insulin dan hiperinsulinemia. Faktor yang terakhir yaitu bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel dapat menyebabkan hipertrofi struktural dan terjadinya peningkatan tekanan darah. Materi kedua yaitu sistem renin-angiotensin atau RAS. Adanya penurunan tekanan darah, penurunan volume cairan yang terjadi pada sistem renin-angiotensin. Pelepasan renin dari ginjal akan menghasilkan angiotensinogen yang diproduksi oleh hati. Renin sendiri merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus pada ginjal. Fungsi enzim renin sendiri untuk meningkatkan tekanan darah. Kemudian diubah menjadi angiotensin 1 oleh renin yang diproduksi oleh sel juxtaglomerular. Pada paru-paru, terjadinya pelepasan dibantu dengan enzim pengubah angiotensin atau yang disebut juga dengan AC. Kemudian, AC mengubah angiotensin 1 menjadi oktapeptide yang terdiri dari 8 asam amino yang disebut juga dengan angiotensin 2. Angiotensin 2 dapat menyebabkan vasokonstriksi, peningkatan aldosteron, dan retensi cairan yang menimbulkan hipertensi. Angiotensin 2 bekerja langsung pada pembuluh darah, yang merangsang vasokonstriksi dan terjadinya penyempitan. Angiotensin 2 bekerja pada kelenjar adrenal untuk merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron ini nantinya akan membuat ginjal lebih banyak menyaring air, elektrolit, serta garam di dalam darah. Hal ini kemudian membuat jumlah cairan dan elektrolit di dalam tubuh bertambah, sehingga tekanan darah pun meningkat. Terjadinya peningkatan aldosteron tadi bekerja pada ginjal dan merangsang reabsorpsi atau yang juga disebut dengan penyerapan kembali garam, NaCl, dan air H2O pada ginjal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.